Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyam Febrianti dengan NIM G00230025 dari kelompok A3. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang beberapa materi anatomi yang ada pada blok 2.2. Jadi yang pertama itu ada perbedaan sirkulasi fetal dan orang dewasa. Jadi yang pertama itu perbedaan pada arteri umbilikalis. Pada fetus itu arteri umbilikalisnya itu mengalirkan darah dari sirkulasi fetus menuju plasenta. Sedangkan saat dewasa, arteri ini berubah menjadi ligamentum umbilikal medial. Yang kedua itu ada vena umbilikalis. Pada fetus, vena umbilikalis ini akan mengalirkan darah dari plasenta ke sirkulasi fetus. Sedangkan saat dewasa, vena ini itu akan berubah menjadi ligamentum teres. Nah, yang ketiga itu ada ductus venosus. Pada fetus, ductus venosusnya itu menghubungkan vena umbilikalis dengan vena cava inferior. Sedangkan pada saat dewasa, ductus ini itu berubah menjadi ligamentum venosum. Selanjutnya, perbedaan pada foramen oval. Pada fetus, foramen ovalnya adalah kesan antara anterium kanan dan kiri. Sedangkan pada saat dewasa, foramen ini berubah menjadi fossa ovalis. Selanjutnya itu ductus arteriosus. Nah, pada fetus, ductus arteriosus adalah kesan antara arteri pulmonalis dengan aorta. Pada saat dewasa, ductus ini akan berubah menjadi ligamentum arteriosum. Perbedaan secara fisiologi, beberapa organ yang ada pada dewasa itu digunakan maksimal diambil alih oleh plasenta pada fetus, misalnya jantung, paru-paru, dan ginjal. Jadi pada fetus itu plasenta itu tuh mengambil alih dari fungsi organ seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Nah, yang terakhir itu saturasi oksigen. Pada dewasa, saturasi oksigen itu sekitar 98%, sedangkan pada plasenta itu hanya sekitar 60% karena pertukaran oksigennya itu lambat. Nah, selanjutnya itu ada kelainan kongenital. Yang pertama itu ada pattern foramen oval ya, atau PFO. Jadi PFO itu adalah lubang di jantung yang tidak menutup sebagaimana mestinya setelah lahir. Lubang ini terletak di antara serambi kanan dan serambi kiri jantung. Dampak dari PVO ini, jadi meskipun PVO ini itu tidak bergejala, PVO itu dapat menyebabkan migrain dan stroke, terutama pada orang dewasa. Sebenarnya ada gejalanya juga, cuma PVO ini itu seringkali tidak menimbulkan gejala, sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Namun, ada beberapa gejala yang mungkin timbul itu meliputi lemah atau mati rasa di lengan atau di kaki, migrain atau sakit kepala, nyeri dada, dan penggumpalan darah. Terus selanjutnya itu penanganan untuk PVO ini, PFO ini, penanganannya itu dapat ditutup. PFO ini tuh dapat ditutup melalui prosedur kateterisasi atau pembedahan. Namun pada kebanyakan kasus, PFO ini tuh nggak membutuhkan pengobatan khusus. Jadi prosedur kateterisasi atau pembedahan ini tuh dilakukan jika pada PFO kondisi tertentu. Selanjutnya ada ventricular septal deafness atau VSD. Jadi VSD itu adalah kelainan jantung yang ditandai dengan lubang pada sekat antar bilik jantung. Dampaknya dari VSD ini itu lubangnya itu tuh akan menyebabkan darah bocor dari bilik kiri ke kanan jantung
sehingga sebagian darah kaya oksigen itu akan kembali ke paru-paru. Nah, gejalanya itu tergantung pada ukuran lubang. VSD kecil itu mungkin tidak menimbulkan masalah, tetapi jika VSD-nya besar, itu dapat menyebabkan gagal jantung dan hipertensi pulmonal. Penanganannya itu tergantung pada ukuran dan gejalanya juga. Beberapa VSD kecil itu dapat menutup sendiri, sedangkan jika VSD-nya itu besar, itu akan memerlukan intervensi bedah. Selanjutnya ada atrial septal defect atau ASD. Jadi ASD ini kondisi ketika terdapat lubang di antara dua serambi jantung. Dampaknya itu lubang ini tuh dapat memungkinkan darah kaya oksigen itu akan mengalir kembali ke paru-paru. Gejalanya itu tergantung pada ukuran lubang juga. Jika ASD kecil mungkin tidak menimbulkan masalah, tetapi jika ASD besar itu dapat menyebabkan kerusakan pada jantung dan paru-paru. Penanganannya itu tergantung pada ukuran dan gejala. Beberapa ASD kecil itu dapat menutup sendiri, sedangkan yang lebih besar itu memerlukan intervensi bedah. Nah, selanjutnya ada paten ductus arteriosus itu atau PDA. Jadi PDA ini tuh saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta tetap terbuka saat bayi lahir. Dampaknya itu darah akan mengalir dari aorta ke arteri pulmonalis, menyebabkan beban kerja berlebih pada ventrikel kiri dan hipertensi pulmonal. Gejalanya itu akan mudah lelah karena peredaran darah yang tidak efisien, berkeringat berlebih saat makan atau menangis, dan dapat menyebabkan masalah pernafasan dan sesak nafas. Penanganannya itu dapat dilakukan terapi tergantung pada ukuran dan gejala. Beberapa PDA kecil dapat menutup sendiri, sedangkan yang lebih besar memerlukan intervensi bedah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.